Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, perkenalkan saya Muhammad Rehan. Bapak bisa memanggil saya Nas Rehan. Yang mana pada kali ini saya akan melakukan tindakan, yang mana tindakan ini adalah pengkajian mengenai muskuloskeletal Bapak. Nah, dari tujuan pengkajian ini untuk mengetahui apakah Bapak ada mengalami gangguan pada muskuloskeletal, gangguan dalam berjalan, dan maupun gangguan lainnya pada sistem muskuloskeletal Bapak. Apakah Bapak bersedia jika saya melakukan pengkajian ini? Ya, bersedia, Pak. Oke, baik Bapak, tindakan ini tidak lama, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Bapak bersedia? Bersedia. Oke, kita lakukan di sini aja ya Bapak, dan insya Allah privasi Bapak aman. Kalau gitu saya tutup dulu sampirannya Bapak. Iya, oke. Oke. Baik Bapak, yang pertama kita lakukan itu kita akan melakukan anamnesa. Yang mana yang pertama adalah kita mengkaji nyeri Bapak dengan nyeri PQRST. Yang mana kalau boleh tahu nyeri Bapak itu posisinya biasanya ada di mana Pak? Nyerinya itu Ya. biasanya di bagian tubuh tertentu saja sih, Pak. Contohnya di mana Pak? Biasanya pas di betis, Betis ya. paha. Oke. Kalau boleh tahu, kalau gitu untuk derajat nyerinya sendiri itu dari 0 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa Pak? Untuk derajatnya itu terkadang berada di angka 4, terkadang juga berada di angka 6. Jadi gitu rasanya. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, terus apakah nyeri yang Bapak rasakan itu bisa menjalar ke daerah-daerah lainnya? Seperti ke perut atau ke kaki sebelahnya? Iya, terkadang iya menyebar ya. Oh, berarti bisa menyebar juga ya Pak. Terus dalam melakukan aktivitas sehari-hari, apakah Bapak merasa terganggu dengan nyeri itu? Ya, terganggu karena mengganggu aktivitas bekerja saya gitu. Mempersulit. Oh ya. Terus biasanya ada waktu-waktu tertentu nggak Pak kapan nyeri itu bisa muncul? Biasanya setelah paling seringnya itu setelah bekerja gitu nyerinya itu muncul. Terkadang juga pada bangun pagi ada juga terasa nyeri. Oke, seperti itu ya Pak. Nah, terus setelah itu saya akan yang ditanyakan adalah gangguan fungsi tubuh pasien. Apakah gangguan fungsi muskuloskeletal pasien? Baik Bapak, dalam melakukan sehari-hari, apakah Bapak bisa bergerak dengan aman? Atau Bapak mengalami gangguan bergerak, mengalami kaku, cacat ataupun tidak stabil? Tidak, masih nyaman. Masih nyaman, berarti Bapak masih normal lah. Ya. Nah, kemudian kalau gitu boleh Bapak tegak. Oke. Dari bentuk tubuh Bapak saya lihat tidak ada pembekakan ya Bapak. Kemudian dari tubuh Bapak itu tidak ada bagian yang bengkok dan juga coba Bapak luruskan kaki Bapak. Kemudian dari kaki Bapak ini tidak ada valgus maupun genuflerum. Nah, kemudian dari kaki Bapak ini juga tidak ada yang pendek sebelah Bapak. Oke. Bapak bisa kembali lagi. Nah, kemudian saya ingin bertanya Bapak, apakah sebelumnya Bapak pernah mengalami trauma yang cukup menyakitkan? Tidak ya. Apakah sebelumnya Bapak pernah mengalami infeksi pada tulang? Tidak juga. Nah, kemudian apakah pernah terjadi pembekakan atau tumor pada tulang Bapak? Tidak juga. Kemudian apakah Bapak ada memiliki kelainan kongenital? Tidak juga. Tidak. Kemudian apakah Bapak ada memiliki penyakit keturunan? Tidak juga ya Bapak. Oke. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan umumnya Bapak. Yang pertama, Bapak bisa tegakkan badan. Oke.
dari saya lihat dari bentuk badan Bapak normal ya. Dan kemudian tadi waktu saya lihat Bapak datang ke sini, Bapak normal, tidak pincang dan juga tidak dibantu oleh orang lain. Nah, kemudian dari tonus otot Bapak yang ada di naikkan Bapak. Oke, naikkan ya. Oke, dari tonus otot Bapak itu normal ya Bapak, tidak hipertensi, hipertonus ataupun hipotonus. Nah, selanjutnya Bapak bisa melakukan tes berjalan Bapak. Coba pelan-pelan Bapak. Oke. Jalan balik Bapak. Oke, balik duduk Bapak. Nah, dari yang saya lihat Bapak berjalan dengan normal, tidak ada kelainan seperti step tidak ada seperti step back gate dan lain-lainnya. Oke Bapak, cukup sampai sini pemeriksaannya. Nanti saya akan panggil lagi ya Bapak. Baiklah Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian sistem muskuloskeletal Bapak. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pada bagian leher Bapak terlebih dahulu. Yang mana yang pertama saya akan melakukan inspeksi pada bagian leher Bapak, apakah leher Bapak itu normal atau tidak. Dan dari yang saya lihat leher Bapak normal, tidak ada miring ke kiri atau ke kanan, dan juga tidak ada lordosis yang hebat pada leher Bapak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Apakah Bapak bisa melihat ke belakang? Oke. Nah, selanjutnya yang saya palpasi bagian sini leher Bapak. Oke. Selanjutnya, oke di sini. Oke, dari saya pemeriksaan tidak ada tonjolan tulang yang abnormal pada bagian leher Bapak. Bapak bisa melihat ke depan kembali. Oke Bapak, selanjutnya kita melakukan gerakan pada leher Bapak. Yang pertama kita akan melakukan fleksi, Bapak bisa melihat ke atas. Oke, ekstensikan ke bawah, lihat ke bawah Bapak sampai menyentuh dada. Oke, kembali lagi seperti semula. Bapak bisa melakukan rotasi, melihat ke kiri dan ke kanan. Oke, ke kanan Bapak. Oke, dan selanjutnya Bapak bisa melakukan lateral fleksi dengan memiringkan ke kiri ke kanan. Oke, lagi. Oke, dan dari itu bisa disimpulkan kalau Bapak normal ya. Oke, selanjutnya pada bagian bahu ya Bapak. Saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Apakah melihat bahu kiri Bapak dan bahu kanan Bapak simetris atau tidak? Dari saya lihat bahu kiri dan kanan Bapak itu simetris. Oke, Bapak bisa melihat ke kiri. Maksudnya Bapak bisa mutar ke kiri, badan Bapak juga. Oke. Ke kiri Pak. Oke. Yang pertama kita inspeksi bahu pasien bagian sini. Oke. Oke Bapak. Nah, selanjutnya Bapak bisa melakukan abduksi dengan mengangkat tangan ke atas dari segini, samping dulu Bapak. Oke, kemudian ke atas. Oke, turunkan lagi Bapak, samping. Oke. Apakah Bapak bisa melakukan abduksi seperti ini Bapak? Oke, tangan lengan satu lagi Bapak, coba. Oke, baik Bapak. Selanjutnya kita akan melakukan fleksi, angkat tangan Bapak ke depan, kemudian ke atas Bapak. Oke, turunkan Bapak. Oke. Kemudian kita akan melakukan ekstensi ke belakang. Bapak bisa luruskan tangannya ke belakang. Oke. Oke. Baik Bapak, pemeriksaan pada bagian bahu sudah selesai. Bapak bisa kembali ke posisi semula. Oke, Bapak, selanjutnya kita akan
siku. Bapak bisa lakukan siku Bapak seperti ini. Oke. Coba Bapak gini kan. Oke. Coba gini Bapak. Oke. Dari saya lihat tidak ada tonjolan tulang ataupun ketidaksimetrisan pada siku Bapak ya. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Bapak bisa tentukan. Oke. Ya. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke. Setelah dilakukan palpasi tidak ada tulang yang menonjol, tulang abnormal yang menonjol. Kemudian apakah Bapak bisa melakukan fleksi dan ekstensi seperti ini? Oke, turun lagi, turun lagi Bapak. Oke, oke Bapak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan Bapak ya. Bapak bisa luruskan tangannya. Oke, putar balik Bapak. Oke, kemudian saya akan melakukan posisi Bapak. Sini. Satu lagi Bapak. Oke. Kemudian coba Bapak melakukan seperti ini. Ini. Oke. Ini. Oke. Dari hasil pemeriksaan Bapak pada bagian pergelangan Bapak normal ya. Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian punggung Bapak. Bapak bisa berdiri. Oke, berdiri Bapak. Baik, dari saya lakukan pemeriksaan, Bapak tidak ada skoliosis, lordosis maupun kifosis ya Bapak. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Oke. Oke. Kemudian Bapak bisa melihat ke saya. Bapak bisa menyentuh ujung jari Bapak dari kaki Bapak. Oke, bisa. Bapak bisa bertegak lagi, bisa ke belakang. Oke, tahan. Oke, Bapak bisa. Kemudian Bapak menghadap ke belakang. Oke, tahan Bapak. Tahan, oke. Oke. Bapak bisa menyentuh dari kaki Bapak dengan menghadap ke kiri. Seperti ini. Ya, sebelah kanannya lagi. Oke, Bapak bisa melihat ke saya. Bapak bisa menyentuh lantai ke kanan. Oke. Kiri sebelahnya lagi. Oke. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita akan mengukur pada bagian panjang tulang belakang Bapak. Bapak bisa melihat ke belakang kembali. Saya akan melakukan pengukuran. Ini sampai ke sini. Oke Bapak. Bapak bisa duduk kembali. Dan dari hasil pemeriksaan pada sistem muskuler pada tulang belakang pada punggung Bapak normal ya. Baik Bapak bisa berbaring terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian panggul Bapak ya. Yang pertama kita akan melakukan inspeksi pada bagian titik panggul Bapak dari sini. Oke, kemudian kita akan melakukan palpasi. Oke. Nah, kemudian Bapak bisa menaikkan kakinya. Tunggu bentar. Coba bantu. Oke. Kaki Bapak. Satu lagi. Sakit Bapak? Iya. Tidak. Oke. Nah, selanjutnya Bapak bisa menekukkan kakinya. Sakit Bapak? Tidak. Tidak. Satu lagi. Sakit Bapak? Iya. Tidak. Bapak bisa terlentang Bapak? Oke. Oke. Sakit Bapak?
Sakit Bapak? Tidak. Oke. Bapak bisa berpaling kembali. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian lutut Bapak. Oke. Yang pertama kita lihat apakah ada perbedaan tinggi antara lutut kiri dan lutut kanan. Oke, dari penglihatan tidak ada yang Bapak. Berarti Bapak IQ yang normal. Kemudian saya ukur ya Bapak. Di sini ujung kaki. Oke. Bapak panjangnya juga sama, berarti ekstremitas Bapak normal ya. Oke Bapak, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian lutut Bapak. Yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu, apakah ada pembekakan atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi pada bagian tulang lutut Bapak. Oke, sebelahnya lagi. Oke, dari palpasi tersebut tidak ada tonjolan tulang yang normal. Kemudian Bapak bisa menekukkan kaki Bapak. Oke. Tekuk samping bawah. Sakit Bapak? Tidak. Kita tulnya. Oke. Oke. Bapak. Yang terakhir ini Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan pada ankle atau kaki Bapak. Yang pertama kita lakukan adalah kita inspeksi terlebih dahulu pada bagian ankle Bapak. Oke. Normal, tidak ada pembekakan Bapak. Kita lakukan palpasi. Oke. Oke, tidak ada tonjolan tulang yang normal ya Bapak. Kemudian sakit Bapak? Sakit? Tidak. Sakit Bapak? Sakit? Tidak. Oke. Baiklah Bapak. Semua pemeriksaan fisik sudah selesai saya lakukan. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Tidak ada. Baik, dari hasil pemeriksaan seluruhnya saya dapat memberitahu Bapak bahwa pada pengkajian pemeriksaan fisik muskuloskeletal Bapak itu semuanya normal, tidak ada kelainan, dan cara berjalan Bapak juga normal, tidak ada kelainannya juga. Bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah, karena semuanya normal. Alhamdulillah ya Bapak. Oke Bapak, setelah selesai saya melakukan pemeriksaan, saya akan kembali dulu ke tempat saya. Jika ada kita bisa melakukan pemeriksaan ini di lain waktu, atau nanti saya akan datang lagi untuk memberikan obat yang dibutuhkan pada Bapak. Oke Bapak, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.